Oke, ketemu lagi di .me Weekly Vlog episode keempat dan minggu ini banyak peristiwa-peristiwa yang besar ya terjadi di Indonesia khususnya. Mulai dari IHSG anjlok 2 hari sebanyak 16,7%. Jadi grafiknya minus 16,7%, jatuh di angka 7.000 kok nggak salah, sampai ke angka 7.000 dari yang tadi hampir 9.000. Semua minggu semua kemarin-kemarin juga udah rebounds lagi ya, udah ke 8.200-an mungkin. Terus sama mundurnya pimpinan OJK BI sekaligus gitu kompak. Dan ya, tapi ya oke lah, gue nggak akan ngomongin itu terlalu detail, paling ya cuma sekilas dan gue lebih ngomongin progres gue seperti biasa. Oke, jadi buat lo yang belum tahu, .me Wiki Vlog adalah em, vlog weekly atau vlog mingguan yang gue bikin untuk melaporkan progres gue untuk mencapai resolusi 2026, yaitu ada 3, yaitu mengimprove English gue dengan patokannya adalah IELTS dapat skor 8. Kemudian gue belajar investasi dengan patokannya adalah gue dapat return 10 juta di akhir tahun 2026. Dan ketiga adalah gue mengotomasi, membuat sistem buat pekerjaan gue sendiri agar gue bisa bekerja dengan efektif, kurang dari atau sama dengan 8 jam per hari. Jadi jangan sampai lembur, jangan sampai kerja di weekend. Oke, jadi kita mending ke laporan pertama tentang investasi dulu. Jadi gue dari kasus kemarin IHSG, gue belajar ya tentang IHSG dan MSCI dan lain sebagainya. Pokoknya IHSG anjlok karena MSCI, yaitu Badan Kapitalis Nasional, Morgan Stanley Capital International kalau nggak salah, yang bilang bahwa ini evaluasi Indonesia ini agak jelek nih. Bukan evaluasi terhadap Indonesia nih, evaluasinya jelek. Kenapa? Karena MSCI itu menilai ada struktur kepemilikan saham yang tidak transparan, serta ada indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi yang telah mengganggu proses pembentukan harga di pasar. Cara gampang adalah banyak saham-saham gorengan di Indonesia yang digoreng oleh sekelompok orang tertentu, sekelompok orang yang punya modal. Ketika dia punya modal, satu saham tertentu sekompak mereka beli sehingga harganya naik. Terus kita yang retail atau awam itu akhirnya beli, udah di puncak, akhirnya sama mereka juga dijual dan harganya jatuh. Dan kita yang retail ya rugi karena harga jatuh itu ya bukan karena si perusahaan itu, bukan karena aktivitas bisnis perusahaan tersebut, tapi lebih karena ini segelintir orang ini yang punya modal gede itu ngejual semua kompak gitu, akhirnya jatuh. Jadi jatuhnya emang karena orang segelintir orang itu, bukan karena dinamika pasar gitu. Jadi ya itu nggak sehat lah, karena ya nggak bisa rebound lagi, nggak bisa naik lagi kalau gitu. Kan sesuai segelintir orang itu kan, menurut gue gitu. Jadi itulah kenapa IHSG anjlok dan MSCI memperingatkan sampai bulan Mei kalau nggak ada perbaikan ya IHSG akan masuk frontier market. Frontier market itu lebih ke kayak saham-saham untuk negara yang baru berkembang gitu, kayak Kenya, kayak Pakistan, gitu-gitulah. Jadi ada 3 level, gue belajar ada frontier market, ada emerging market, ada developed market. Frontier itu buat negara yang baru berkembang, emerging market buat negara berkembang, sedang berkembang, dan developed market itu buat negara maju. Oke, nah kita tuh udah masuk di emerging market. Emerging market tuh lebih resikonya lebih rendah pastinya dan makanya investor banyak yang invest gitu, yakin. Nah, kalau di frontier market itu resikonya gede karena kan tidak transparan, tidak terlalu diminta laporan keuangan yang detail mungkin, dan bisa bisa aja nggak perlu ngeluarin laporan keuangan dan laporan dan lain sebagainya lah. Pokoknya frontier market bener kayak lu negara baru berkembang tapi pengen coba bikin stok, bikin saham, bikin emiten yang bisa dibeli atau bisa diinvest orang luar sama investor-investor luar kayak gitu. Tapi ya risikonya gede karena nggak transparan. Nah itulah yang gue pelajarin dari kasus ini. Terus apakah gue nyerokin IHSG? Sayangnya belum, karena ini dilema juga sih. Gue pengen nyerok, tapi berarti gue itu
Kalau gue nyerok misalnya sekarang itu ada 2 kemungkinan. Kalau pertama sih kemungkinan pertama karena gue FOMO atau karena gue mungkin kayak istilahnya kayak melihat peluang tapi sebenarnya bukan peluang karena wah ini lagi turun aja gitu. Secara logika aja, wah lagi turun serokin ya udah beli gitu, beli lagi gitu. Jadi bukan karena gue punya alasan kuat atau punya landasan kenapa gue harus nyerokin IHSG. Walaupun dilema kedua adalah ya kalau gue berani misalnya nekat ya gue serok aja tuh IHSG ya udah selesai gitu kan. Dengan harapannya IHSG bakal bounce ke angka normal di 8.900 yang hampir 9.000. Ya gitu. Tapi it's okay karena ya udahlah karena gue masih belajar juga tentang saham juga gue belum punya pondasi yang kuat dan gue masih eh, belajar tentang fundamental analysis dan technical analysis gitu barengan. Intinya fundamental analysis itu mengetahui pondasi perusahaan, perusahaan ini apa, brandnya apa, ngejualnya apa, produknya apa. Kemudian technical analysis nanti belajar tentang grafik gitu. Nah salah satu matrix dari technical analysis yang gue pelajarin adalah RSI, Relative Strength Index. Nah ini gue pelajarin ketika kemarin ya si anjlok ada satu instrumen investasi yang naik banget yaitu emas. Emas waktu itu nyentuh ke 3.300.000 ya. Iya 3.300.000 per gramnya. Itu gila banget sih. Nah tapi angka itu sekarang kan udah turun lagi ya. Nah itu ternyata emang bisa diprediksi. Jadi ketika nyentuh angka 3,3 juta itu RSI-nya atau Relative Strength Index-nya itu ada di angka hampir menyentuh 90, sekitar 86. Nah, normalnya itu ada di angka 40 sampai 60. Jadi kalau misalnya RSI indeks untuk emas itu ada di 40 sampai 60, itu berarti normal tuh. Nggak terjadi istilahnya kepanikan beli, panik jual atau panik beli gitu-gitulah pokoknya. Nah, ketika nyentuh di atas 60 itu overbought. Jadi orang banyak beli tuh, banyak beli. Mungkin karena IHSG anjlok jadi banyak beli. Makanya supply-nya banyak, demand-nya dikit jadi harganya naik gitu. Nah, sekarang udah turun nih. Ini udah mau masuk ke ke rentang 40-60. Nah, kalau 40-60 itu baru lo boleh beli. Nanti kalau misalnya turun lagi sampai di bawah 40 walaupun jarang banget ya. Ini jarang banget nih, rare banget. Kalau misalnya nanti jatuh di bawah 40 itu harus beli. Kenapa itu? Karena itu harganya lagi jatuh. Lagi jatuh karena banyak yang jual. Banyak yang jual. Sehingga supply-nya banyak, demand-nya dikit. So, gue udah mencoba untuk invest di emas digital dulu. Kenapa Bim? Emas digital kan emas digital nih agak rawan. Ya bener sih. Tapi ya gue cuma bisa mengandalkan regulasi dan gue kan menggunakan peluang ya, aplikasi peluang itu yang udah terdaftar di Bapepti dan gue hanya mengandalkan itu. Semoga peluang, maksudnya kalau misalnya terjadi sesuatu yang amit-amit, gue hilang, gue masih bisa mempertanggungjawabkannya. Ada yang bisa dipertanggungjawabkan gitu, ada yang bisa bertanggung jawab lah. Walaupun ya mungkin agak susah kali ya diharapkan, tapi ya udahlah. Untuk sekarang gue belajar untuk menabung emas itu di emas digital. Dan juga emas digital itu sangat liquid, jadi bisa dicairin kapan aja. Dan emas digital kalau misalnya lu pengen cetak menjadi emas batangan itu juga bisa gitu. Jadi untuk belajar, oke lah gua akan invest di emas digital dulu. Nah, ya gua akan ngikutin RSI ini. Nanti ketika RSI-nya udah normal, mungkin gua akan nabung emas digital per bulan. Nah, per bulan ini itu ada metodenya namanya dollar cost averaging. Jadi, kenapa lu harus mulai invest emas atau apapun itu mulai dari sekarang? Karena kalau lu nunggu-nunggu invest emas di bulan yang nanti gitu, di bulan yang mendatang, nanti harga beli emas lu per gramnya rata-ratanya itu akan lebih mahal dari gua yang misalnya invest dari bulan Januari ya kan karena average kan ya udah anggaplah rata-rata ini kalau gue misalnya di akhir gua misalnya beli emas selama 12 bulan maka rata-ratanya kan dibagi 12 pembaginya makin gede secara logika angkanya harusnya semakin kecil per rata-ratanya. Nah kalau gue misalnya gue tunda terus gue beli di pertengahan tahun sampai akhir tahun berarti kan pembaginya 6 doang kan 6 bulan jadi bagi rata-rata itu harusnya lebih besar
daripada yang dibagi 12. Prinsip sederhananya gitulah, simpelnya gitu. Jadi lu harus mulai nabung nyicil dari sekarang sehingga rata-rata per gram emas yang lu beli itu lebih murah daripada emas yang lu beli kalau lu nunggu harganya turun. Oke, jadi itu yang gue pelajarin untuk bagian investasi ya. Next adalah IELTS. IELTS ini gue baru latihan atau mulai dengerin 6 Minutes BBC video di YouTube. Dan ini disarankan oleh Gemini ya, oleh AI, oleh ChatGPT untuk active learning daripada passive learning untuk mendengarkan si BBC 6 minutes ini gitu. Nah, gimana caranya? Jadi 6 minutes BBC ini adalah sebuah program yang didesain khusus untuk latihan kita mendengar dan untuk latihan kita ya, membangun listening skill. Nah, di 6 minutes BBC ini itu dibagi 3 part. Jadi ada part pertanyaan yang harus dijawab, part materinya di sini adalah semua jawabannya ada di sini nanti dijelaskan, dan terakhir adalah nanti part jawaban sama new vocabulary. Nah, gua disarankan untuk mendengarkannya itu belajarnya dengan aktif. Artinya gue coba isi konten materinya di video itu tanpa subtitle, dan gue harus ngerti, gue harus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ditanyain itu murni harus gue jawab sendiri menggunakan bahasa gue, menggunakan apa yang gue pahami, yang gue dengar dari materi itu. Setelah itu kalau ada beberapa vocabulary yang baru gue harus catat. Kemudian nanti kalau misalnya bingung atau misalnya lu udah jawab tapi lu nggak yakin, lu boleh lihat subtitlenya, gitulah intinya. Jadi gua harus agak effort daripada mendengarkan ya, daripada kayak dipakai buat podcast untuk nemenin makan. Ini lebih ke active learning dan gua harus mencatat, menulis, mendengarkan, menangkap main idea, dan kalau ada new vocabulary yang gue tangkap yang gue nggak ngerti pas gue dengerin itu, gue catat itu, gue coba nanti subtitlenya gue lihat terus apa vocabulary itu, dan semua vocabulary yang gue tahu itu yang baru gue tahu itu harus dibuat satu kalimat menggunakan bahasa gue sendiri. Jadi satu video itu mungkin bisa 2-3 kali gue ulang kali, hanya untuk bisa bisa mendapatkan hasil yang optimal dari belajar lewat listening video 6 minutes BBC gitu. Tapi ini belum gue lakuin karena ya gue masih pasif. Terus terakhir adalah AI. Terkait AI ini, terkait pekerjaan gue ini, gue ada satu ide untuk bikin sebuah workflow untuk mengenerate presentasi, karena di gua itu presentasi itu hal yang krusial untuk bisa melatih argumen, kemudian menegosiasi, kemudian untuk memberikan perintah kali ya kepada orang lain, kepada tim lain tuh. Ini harus pakai presentasi, dan presentasinya harus benar-benar data driven. Nah, di sini gue pengen bikin AI workflow lah ya, AI agent yang akan mentransform CSV yang gue provide menjadi sebuah presentasi slide dalam bentuk HTML. Jadi nanti ada 2 agent, satu agent untuk mengekstrak dan menganalisis CSV-nya. Nanti agent ini akan bikin script Python, nanti script ini akan dijalankan untuk nge-read CSV, kemudian mengekstrak value, melakukan komputasi, analisis, statistik, dan akan mengeluarkan angkanya. Kemudian angkanya ini akan ditransfer ke agen kedua. Agent kedua ini akan bikin presentasi slide dalam bentuk HTML gitu. Jadi bentuknya kayak gini, misalnya nanti gue tunjukin ya, misalnya kayak video vlog ini gue coba untuk bikin, coba lu bisa nggak bikin video atau bikin slide yang ngomongin tentang weekly vlog gue, dan temanya yang tadi kayak investasi ISG, gold, emas, dolar, cost averaging, RSI, AI, IELTS dan sebagainya. Itu gue bikin presentasi slide kayak gitu, dan ya hasilnya menarik, bagus juga gitu, maksudnya simple dan ya lumayan enak dilihat gitu. Dan gue untuk investasi ini gue beli 2 buku, yaitu Psychology of Money
Ini sebenarnya bukunya udah gue pernah punya tapi di rumah ya, ini kan gue di kosan jadi gue beli lagi aja nggak apa-apa. Psychology of Money sama The Art of Spending Money. Gue pengen tahu nih sebenarnya spending itu sebenarnya nggak ada sainsnya, nggak ada aturan mutlak untuk menghabiskan uang. Jadi menghabiskan uang itu adalah seni yang nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah, tergantung orangnya. Ini yang udah gue baca di halaman pertama ya. So, Psychology of Money ini tentang cara kita melihat uang. Atau cara kita melihat, kalau nggak salah terakhir gue baca ini dia memberi tahu kita gimana cara kita melihat uang dan cara kita melihat kekayaan. Gitu-gitu lah. Nanti gue baca lagi, gue lupa. Tapi gue lagi baca ini, The Art of Spending. Karena untuk bisa financial literasi gue bagus, gue harus bisa mengetahui spending money gue kemana, atau spending gue kayak gimana, itu gue harus mengetahui. Jadi gue baca buku ini. Next, kalau misalnya gue udah selesai baca 2 buku ini, akan gue sampaikan juga ini di wiki vlog selanjutnya. Tapi mungkin nggak wiki vlog minggu depan ya. Karena gue baca buku lama cuy. Ya mungkin 2 bulan lagi kali. So, udah itu aja, sisanya ya minggu ini gue main sama tim DevOps ke ke Bogor, main paintball. Lumayan seru, capek juga sih sebenarnya, walaupun lapangannya agak kecil ya. Mungkin sebesar lapangan basket, tapi capek gitu. Karena kita lari, jongkok gitu. Kayak, wah, oke, ternyata capek juga ya. Padahal gue udah nge-gym, udah lari. Tapi ya maksudnya nggak terlalu capek sama orang yang gak olahraga gitu. So, oke, itu aja sih dari gue untuk Wiki Vlog kali ini. Dan kayaknya udah itu aja. Dan thank you udah nontonin sampai episode 2. Sampai episode 4. Buat lu yang udah nonton dari episode 1 sampai episode 0 bahkan sampai episode 4, gokil. Terima kasih, thank you, thanks berat. Gue akan konsisten, insya Allah gue akan konsisten bikin wiki vlog. Pokoknya minimal ini setahun ini ada 52 video lah yang gue upload gitu. Kalau misalnya nanti ada video di tengah wiki vlog ya nggak apa-apa, jadi lumayan. Tapi seenggaknya gue akan konsisten bikin 1 minggu. Jadi selama tahun 2026 ini akan ada 56 astaga, 52 vlog, 52 video. Belibet banget gue ngomongnya. Nah, kayaknya gue harus beli buku tentang public speaking deh biar bisa ngomong dengan lancar. Oke, thank you everyone dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.